terkait dengan pupuk tadi Pak, target perpresnya diterbitkannya? Ya kita kejar, begitu Pak Presiden pulang, karena ini kan program prioritas beliau yang selalu dicanangkan di mana-mana, swasembada pangan. Gitu. Saya kira bahkan Pak Presiden sudah pesan ke Mensesnek, mana-mana yang aturan yang menghambat pertanian segera akan diselesaikan. Dan kemungkinan akan berlaku berarti di 2025 ya Pak? 2020 awal. Jadi awal Januari kita berharap pupuk udah bisa sampai gitu. Jangan sampai pupuknya sampai panen, bukan nanem. Ya, waktu tanah nggak ada pupuknya, panen baru ada pupuknya, kan itu repot sekali. Ya. Pak Menko, seiring dengan konsumsi masyarakat Indonesia juga yang cenderung meningkat, tapi di satu sisi juga ada kebutuhan pangan yang cukup besar. Salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Iya, besar sekali. Pada akhirnya semua untuk menjaga keseimbangan. Iya, pada akhirnya kita ingin rakyat kita makannya bergizi dan makan cukup, kan itu pada akhirnya ke sana gitu. Makan bergizi gratis yang menjadi program Bapak Presiden. Untuk menjaga keseimbangan ini Pak, supaya kebutuhan dari konsumsi masyarakat bisa terpenuhi, tapi di satu sisi program makan bergizi gratis tetap terlaksana dengan baik. Nah, ya itu tadi, kita tidak ada pilihan kan, produksinya harus naik gitu. Kalau sekarang kan tadi beras saja ya 30 juta, 30,5 juta gitu ya, itu saja kan kita naik makannya, rakyatnya nambah. Kalau produksinya turun, sawahnya kurang kan, irigasinya kurang, pupuknya telat, ya kan nggak bisa. Justru kita perbaikin agar produktivitas kita naik, ya kan. Nah, sehingga makan siang bergizi ini bisa juga berjalan dengan baik. Nah, pada akhirnya kan SDM kita punya gizi yang baik, pertumbuhannya bagus, ya kan. Jadi berkualitas ya, bisa punya daya saing dengan bangsa-bangsa yang lain. Pada akhirnya ke situ, iya. Di Merauke tadi Pak, apakah memang difokuskan untuk beras saja atau untuk komoditas pangan lain? Iya, jadi gini. Kalau kita mau memperluas pertanian, Jawa itu sudah over capacity ya. Jakarta Utara saja Cengkareng sudah di bawah permukaan laut, Semarang, Pekalongan ya kan, Pantai Utara itu sudah di bawah permukaan laut. Bahkan kita kalau lari aja bisa kena apa? ISPA kan? Karena 150 ke atas apa polusinya kan? Gitu. Jadi Jawa udah padat sekali. Oleh karena itu menurut saya Jawa itu masa depannya adalah kota pusat keuangan dunia, pusat industri yang high tech. Karena di Jawa itu penduduknya sudah terlatih, sudah terdidik gitu ya kan. Jawa itu pusat apa namanya ya, industri yang padat teknologi gitu, pusat industri kreatif dan lain-lain. Nah, sementara kalau pertanian Jawa kan kurang terus, nggak mungkin ditambah lagi, mau ditambah kemana gitu. Nah, oleh karena itu masa depan kita itu ada di Kalimantan, di Papua. Nah, salah satunya Merauke. Merauke itu datar itu ya. Di situ akan dibangun 1 juta sawah baru. Ada optimalisasi sawah lagi yang sudah ada. Kemudian di sana akan kita kembangkan perkebunan tebu ya. Nah, nanti kalau ada tambahan sama jagung itu iya. Artinya untuk di luar Pulau Jawa, klasterisasi pangan yang akan dibangun pemerintah di Kalimantan dan Papua tadi ya Pak? Sementara di Merauke. Oke. Iya, Merauke ada juga di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan yang kita sebut dengan optimalisasi. Jadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ada sawahnya, tak ada hujan. Ya, jadi kalau nggak ada hujan nggak bisa diproduksi. Nah, ini coba akan apakah memungkinkan untuk dibangun bendungan sehingga air bisa dibuat irigasinya gitu. Selain beras, itu ada 300.000 sampai 500.000 hektar. Oke. Selain beras Pak, terkait dengan gula, garam yang masih juga impor, ini seperti apa langkahnya Pak? Nah itu, kalau kita ngembangkan gula kan tanahnya tertentu di Pulau Jawa. Ya saya kira sulit untuk nambah lagi. Pertama di Pulau Jawa perkebunan tebu harus kita perbaiki ya. Sekarang rendemennya masih tinggi kan. Nah, kita ingin nanti di Merauke itu akan dikembangkan 600.000. Tapi baru-baru ini terhambat lagi dengan satu aturan. Kita itu memang aturannya banyak sekali gitu. Jadi kemarin lapor para pengusahanya itu, kan itu kawasan. Jadi kalau melepas sekarang harus bayar 87 juta kalau nggak salah. Nah, itu jadi pada mundur lagi. Jadi tentu ada PP baru yang harus kita kaji kembali apakah ini bisa menyelesaikan persoalan kita pengembangan perkebunan tebu yang baru. Karena kalau hambatannya banyak, ya kan sulit juga gitu. Ini yang kita barasin satu-satu. Ya, di programnya di Merauke ada 600.000. Tapi pengusahanya sudah maju sekali, sekarang berhenti gitu. Iya. Tapi nanti akan segera dibereskan tadi ya Pak? Iya, ada aturan baru yang terbit tanggal 22 September kalau nggak salah. Setiap ada pelepasan kawasan harus bayar 87 juta kalau nggak salah. Tentu itu sangat berat bagi
Orang baru mau sudah bayar gitu ya. Ya. Lalu terkait dengan komoditas pangan Pak, yang memang tidak bisa tumbuh dengan baik di Indonesia seperti kedelai dan gandum, bagaimana pemerintah mengatasi hal ini Pak? Ya tentu nggak ada pilihan, kita harus impor, orang kita nggak bisa bikin. Oleh karena itu sekarang kita juga mengembangkan pangan lokal ya. Jangan sampai kita pindah gitu. Ya, biasa makan nasi goreng, sekarang makannya roti pagi gitu ya kan. Kan kita tahu kalau roti kita nggak bisa, sulit tanam gandum gitu ya kan. Nah, kita biasa makan ketela, sekarang gaya makannya kentang goreng gitu. Nah kita kan tidak familiar tanah kita untuk kentang kan. Jadi kalau ketela bisa banyak gitu ya. Bahkan saya pergi ke Latin Amerika tuh mereka bikin roti dari tepung singkong. Iya, jadi kalau kita pesan kentang di sana di Amerika keluarnya ketela yang merah itu. Nah, jadi kita juga harus mulai membiasakan ya. Biasa kita sekarang misalnya makan apa tuh di sini kalau masak pakai bawang merah, sekarang pakai gaya-gaya bawang putih gitu. Karena bawang putih kita bisa juga, tapi kan tidak sesubur bawang merah misalnya. Jadi kita juga harus mulai melatih. Ya, kita harus cinta akan apa yang kita punya gitu, agar kita berdaulat di bidang pangan. Tidak mungkin negara jadi maju kalau kita pangannya nggak berdaulat ya.